Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nikia Putri dengan NPM 2478272 dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 2C. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik hands-on untuk modul 9.3.4 paket tracer IP versi 6 Netboard Discovery di kelas CCNA Introduction to Network kelas C. Langsung saja buka downloadan paket tracernya. Isi gasnya terlebih dahulu. Oke. Lalu di praktikum ini yang pertama itu ada addressing table atau tabel alamat. Di sini bisa dilihat. Lalu next saja ke objective-wise atau tujuan dari praktikum itu tuh ada dua. Yang pertama itu penemuan tetangga IP versi 6 di jaringan lokal. Dan yang kedua, penemuan tetangga IP versi 6 di jaringan jarak jauh. Jadi yang pertama itu kita nyari tetangga untuk IP versi 6 di jaringan lokal, dan yang kedua untuk jaringan jarak jauh. Lalu ada background atau latar belakang dari praktikum ini. Agar sebuah perangkat dapat terkoneksi atau berkomunikasi dengan perangkat lain, MAC address dari tujuan harus diketahui. Dalam IP versi 6, proses ini disebut Netboard Discovery menggunakan protokol NDP atau ND yang bertanggung jawab untuk menentukan MAC address tujuan. Kamu akan mengumpulkan informasi PDU dalam mode simulasi atau simulation untuk memahami proses ini lebih baik. Aktivitas ini tidak memiliki skor di paket tracer, jadi ini nanti tidak ada skor atau nilai. Lalu masuk ke interaction atau instruksi. Yang pertama, penemuan tetangga IP versi 6 di jaringan lokal. Lalu di langkah 1 itu ada periksa router untuk melihat tetangga yang telah ditemukan. Klik the RTA router. RTA. Select the CLI tab and issue the command show IP. Nah, ini kita ketikkan perintah show IP versi 6 netboard. Lalu jika ada entry yang muncul, hapus menggunakan perintah clear IP versi 6 netboard. Ini karena nggak ada, tapi kita tetap coba aja. Lalu klik PCA1, pilih tab desktop, lalu klik icon command prompt. PCA1, desktop, command prompt. Ubah ke mode simulasi untuk menangkap peristiwa. Ubah terlebih dahulu. Klik tombol show
Show or none di kiri bawah panel simulasi, pastikan event list filter visible event menampilkan none. Nah, sudah none. Di command prompt PCS1, ketik perintah ping min n. Kita salin saja. Oh, ada minyak. Oh, I see. Klik tombol play capture forward, panah ke kanan dengan garis vertikal, status bar akan menunjukkan capture to 150 angka bisa berbeda. Iya, 150. Lalu di sini juga replay. Nah, ada pertanyaan nih. Masih sampai G. Klik tombol edit filter, pilih tab IP versi 6 dan centang kotak ICMP versi 6 dan MDP. Edit filter. Klik X merah di pojok kanan. Sekarang peristiwa yang ditangkap akan muncul harinya sekitar 12 entry. Ini sudah muncul ya. Next. Ada pertanyaan. Mengapa PDU-ND atau Neckboard Discovery muncul? PDU-ND itu muncul dikarenakan PCA1 ini tidak mengetahui MAC address dari PCA2. Jadi, dalam IP versi 6, proses Neckboard Discovery ini digunakan untuk menemukan MAC address dari alamat IP versi 6 tujuan melalui protokol ICMP versi 6 tadi.
dan itu sebelum data bisa dikirim. Next, tab H. Klik kotak type untuk peristiwa pertama ICMP versi 6. Ini ada pertanyaan. Karena pesan dimulai dengan peristiwa ini hanya ada outbound PDU. Di tab versi model apa message type untuk IP versi 6? Perhatikan tidak ada alamat layer di 2. Klik tombol next layer untuk penjelasan tentang proses ND. Ya, layer 2 nggak ada. Jadi message types yang muncul adalah neighbor discovery. Neighbor solicitation. Nah, ini adalah sebuah pesan permintaan yang dikirim oleh si pengirim untuk mengetahui MAC address dari address IP versi 6 tujuan. IP versi 6 address tujuan. Nah, di sini ada penjelasan terkaitnya. Click the square next to the event simulation panel. Klik kotak untuk peristiwa selanjutnya PCA 1 dengan jenis NDP. Oh, ini. Apa yang berubah di address layer 3? Layer 3 ini address layer 3 ini tujuan yang awalnya berupa IP versi 6 address yang lengkap sekarang menjadi link lokal IP versi 6 address dari perangkat tujuan. Alamat layer 2 apa yang ditampilkan? Layer 2. MAC address ini yang ditampilkan itu MAC address pengirim atau source dan tujuan atau destination yang ditampilkan. Nah, address tujuan adalah multicast MAC address yang digunakan oleh protokol ND untuk menjangkau semua host di jaringan. Pilih peristiwa NDP pertama di switch A. Switch A, NDP pertama. Ada question. Apakah ada perubahan antara in layer dan out layer untuk layer 2? Out layer 2. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup besar. Switch hanya meneruskan frame berdasarkan tabel MAC address-nya. Lalu layer 2 ini akan tetap sama selama proses forward karena switch ini tidak mengubah konten untuk layer 2. Peristiwa NDP pertama di PCA 2, klik outbound PDU details. PCA 2 NDP outbound. Ada pertanyaan, apa alamat yang ditampilkan untuk Ethernet 2 DES ADDR, Ethernet 2 SRC ADDR, ini destination ADDR,
search ADDR, IP versi 6 search IP, IP versi 6 destination IP. Ethernet 2 dash ADDR. Ini ada ini dash ADDR Ethernet 2-nya 333.ff00.000b. Lalu search ADDR-nya ini 0040.0bd2.243e. Kalau IP search IP versi 6 search IP. Ini ada 2001 DBB8 ACAD 1B. Lalu IP versi 6 destination itu ini FF02 1 FF00B. Next step, pilih peristiwa NDP pertama di RTA. RTA NDP pertama ini. Mengapa tidak ada outlier di RTA? Iya, tidak ada. Ini di RTA ini tidak ada outliernya dikarenakan router RTA itu cuma hanya menerima message atau pesan ND sebagai pendengar, tetapi ia tidak meneruskan atau mengirimkannya, maka tidak terjadi pengiriman PDU keluar. Jadi tidak ada outlier. Itu. Klik drop the next layer button until klik tombol next layer sampai akhir dan baca langkah 4 sampai 7 pembahasan lebih lanjut. Klik next IC MP versi 6, berikutnya di PCA 1. Ini ya. Apakah PCA 1 sekarang memiliki semua informasi yang dibutuhkan untuk komunikasi dengan PCA 2? Ya. Setelah proses setelah proses neighborization tadi dan advertisement selesai, PCA 1 ini bisa mengetahui MAC address dari PCA 2 dan dia bisa jadi bisa mengirim ICMP versi 6 HTTP request secara langsung. Tuh. Klik peristiwa ISP versi 6 terakhir di PCA 1. Terakhir IP versi ini. Terus apa ICMP versi 6 echo message type-nya? Oh ini. Type message type ICMP versi 6
Yang digunakan adalah Echo Request dan Echo Replay, mirip seperti ping pada IP versi 4. Klik Reset Simulation, ulangi ping dari PCI-1 ke PCI-2. Gunakan panah atas untuk mengulangi perintah. Reset Simulation. Nah, lakukan ping ulang. Gunakan panah atas. Lalu yang key, klik Capture Forward 5 kali untuk menyelesaikan proses ping. Maka 1, 2, 3, 4, 5. Lalu ada pertanyaan, mengapa tidak ada peristiwa NDP? Ini tidak ada peristiwa NDP dikarenakan MAC address tujuannya itu sudah mengetahui dari proses ND sebelumnya dan telah disimpan dalam neckboard change sehingga tidak perlu dilakukan ND ulang lagi. Ini nyari neckboard discovery untuk IP versi 6 yang di jarak jauh. Angka 1, tangkap peristiwa komunikasi jarak jauh. Tampilkan dan kosongkan entry table tetangga IP versi 6 seperti di bagian 1. Bakal simulation mode, klik show all none, pastikan visible event adalah none. Lalu di PCA1 ketik perintah untuk ping ke PCB1. Klik play capture forward status biar akan menunjukkan capture ke angka tertentu. 150,003 detik. Klik edit filter, pilih tab IP versi 6, centang ICMP versi 6 dan NDP, lalu klik Next. Klik
Peristiwa pertama bertipe ICMP versi 6, hanya outbound PDU layer 2 masih kosong seperti sebelumnya. Ya, layer 2 masih kosong. Klik peristiwa NDP pertama di PC A1. Lalu ada question. Alamat apa yang digunakan sebagai source IP dalam outbound PDU? IP versi 6 address sumber adalah address dari PC A1, yaitu ini 80201422FF, FE7E, E8ED. Lalu klik peristiwa ICMP versi 6 kedua di PC A1. ICMP PC A1 apa MAC address mana yang digunakan sebagai destination MAC address destination. MAC address yang digunakan sebagai MAC address destination itu MAC address dari router interface RTA, dikarenakan PCA1 ini ngirim paket ke router sebagai next hub, bukan langsung ke PC B1. Klik peristiwa ICMP versi 6 berikutnya di RTA. Perhatikan bahwa RTA belum mengetahui MAC address tujuan di jaringan, jadi ia melakukan ND lagi. Ya, di sini RTA belum mengetahui MAC address tujuan di jaringan ini. Lompat ke peristiwa ICMP versi 6 pertama di PC B1. PC B1 ICMP versi 6. Apa yang hilang di informasi pada layer 2 untuk outbound dari PC B1? MAC address tujuan atau destination MAC address itu belum diketahui karena PC B1 ini baru nerima permintaan dan belum menyelesaikan proses Negbo discovery-nya dengan PC A1. Beberapa peristiwa NDP berikutnya adalah untuk mengisolasikan alamat IP versi 6 lainnya ke MAC. Sebelumnya hanya di lokal. Lihat rangkaian terakhir peristiwa IC versi 6 dan perhatikan bahwa semua alamat yang sudah diketahui PC B1 sekarang bisa membalas ESO ke PC A1. Rangkaian terakhir IC MP versi 6. Sudah diketahui semua.
Klik Reset Simulation, lalu ulangi perintah ping ke PCB1. Klik Capture Forward sebanyak 9 kali. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Lalu ada question, apakah ada peristiwa NDP? Tidak ada, dikarenakan semua informasi MAC address tadi sudah tersimpan di chunks dari proses sebelumnya. Jadi tidak perlu dilakukan proses ulang Neckboard Discovery. Klik satu-satunya PCB1 yang baru muncul. Ada question lagi. Apa MAC address tujuan itu milik siapa? MAC address tujuan ini milik interface router RTA pada jaringan PCB1 dikarenakan PCB1 ini mengirim balasan ke router tadi. Lalu ada mengapa PCB1 menggunakan MAC address router untuk membuat PDU ICMP-nya? MAC address PCB1 ini ngegunain MAC address router untuk membuat PDU ICMP-nya itu dikarenakan PCB1 ini tidak terhubung langsung ke PCA1 tadi dan harus ngirim melalui router terlebih dahulu. Maka router menjadi next hub dan digunakan sebagai tujuan pada layer 2. Peristiwa output router. Kembali ke real time mode. Klik RTA, pilih tab CLI, ketik show IP versi 6. Lalu ada question di sini. Yang pertama, berapa banyak alamat yang ditembakkan? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 alamat. Lalu perangkat apa yang berhubungan dengan alamat tersebut? Alamat-alamat ini itu mewakili perangkat-perangkat yang terhubung ke router tadi, kayak PCA1, PCB1, dan perangkat lainnya yang mengirim ataupun menerima melalui router.
apakah ada entry untuk PCA2? Mengapa iya atau mengapa tidak? Tidak ada, dikarenakan router ini belum pernah berkomunikasi secara langsung dengan PCA2. Nah, router itu cuma menyimpan entry setelah berinteraksi langsung melalui ND. Ping PCA2 from the router. Issue the show IP. Ke router. Ping apakah sekarang ada entry untuk PCA2 setelah dilakukan ping dari router? Iya, setelah router melakukan ping ke PCA2 tadi, proses ND terjadi dan informasi tentang PCA2 itu termasuk alamat MAC address-nya disimpan dalam Netburst Discovery IP versi 6 router. Udah selesai. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa ini tidak ada skors. Praktikum ini sudah selesai. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.